Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi, satu bumi, satu hati, melangkah pasti. Berjumpa dengan saya Ibu Kuswati, pengajar geografi di SMA Negeri 1 Ketanggungan Brebes. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang jenis dan penanggulangan bencana alam. Untuk materi kelas 11, kompetensi dasar 3.7 menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Pernahkah kalian mendengar kata bencana? Tahukah kalian apa itu bencana? Mari perhatikan gambar berikut ini. Gambar A merupakan air sungai yang menggenang di sekitar tanpa menyebabkan kerugian. Sedangkan gambar B merupakan air yang menggenang di kawasan pemukiman penduduk yang merugikan. Lalu, menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan bencana? Kita simak tayangan video berikut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 2.341 kejadian bencana di Indonesia. Sekitar 99% adalah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi oleh cuaca dan aliran permukaan. Tahun 2017, jumlah bencana turun sebesar 4,7% dibandingkan tahun 2016. Jumlah korban meninggal dan hilang turun 36% dan kerusakan rumah turun 8%. Hanya korban menderita dan mengungsi mengalami kenaikan 9%. Kejadian bencana puting beliung mengalami peningkatan di tahun 2017 termasuk korban tewas yang ditimbulkan. Besarnya jumlah bencana di Indonesia merupakan masalah yang harus ditangani secara serius. Menyikapi bencana yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun, Indonesia telah membangun sistem penanggulangan bencana. Sudahkah Anda siap hadapi ancaman bencana? Kenali jenis bencana, potensi, dan cara menghadapi ketika bencana itu datang. Apakah itu bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, jenis-jenis bencana ada 3, yaitu yang pertama, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana non-alam. Apakah itu bencana non-alam? Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga, bencana sosial. Apakah itu bencana sosial? Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Pada kesempatan kali ini, kita akan berfokus pada pembahasan mengenai bencana alam, jenis-jenis dan karakteristik bencana alam. Adapun jenis-jenis bencana alam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bencana alam geologi. Apakah itu bencana alam geologi? Bencana alam geologi yaitu bencana yang disebabkan oleh aktivitas bumi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, abrasi, dan gerakan tanah. Yang kedua, bencana alam klimatologi. Apakah itu bencana alam klimatologi? Bencana alam klimatologi yaitu bencana yang disebabkan oleh pengaruh iklim seperti banjir, angin topan, dan kekeringan. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial.
Apakah itu bencana alam ekstraterestrial? Bencana alam ekstraterestrial yaitu bencana yang disebabkan oleh benda-benda dari luar angkasa seperti jatuhnya meteor. Bencana alam geologi meliputi yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan pada permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan dan atau interaksi lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, patahan aktif, atau runtuhan batuan. Yang kedua, letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan proses keluarnya magma yang berada di perut bumi ke permukaan bumi yang berupa material padat seperti bom, lavili, dan debu vulkanik, material cair berupa lahar, dan material gas berupa awan panas. Kemudian yang ketiga, tanah longsor. Tanah longsor merupakan gerakan massa batuan atau tanah menuruni lereng atau tebing yang merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Dan yang keempat, tsunami. Tsunami berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Dan tsunami merupakan serangkaian gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik, atau longsoran. Dampak bencana alam geologis. Yang pertama, merusak lingkungan alam. Yang kedua, merusak harta benda. Yang ketiga, menyebabkan kehilangan nyawa. Dan yang keempat, menyebabkan gangguan sosial dan ekonomi. Bencana alam klimatologis atau hidrometeorologi meliputi 1. Banjir. Banjir merupakan peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. 2. Kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang ketiga adalah angin badai. Angin badai adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih. Yang keempat, kebakaran hutan, yaitu peristiwa terbakarnya hutan baik disebabkan oleh proses alami maupun aktivitas manusia. Bencana alam ekstraterestrial, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Dampak bencana alam klimatologis atau hidrometeorologi, yaitu yang pertama dapat menghancurkan tatanan kehidupan manusia. Yang kedua, dapat menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga, dapat menyebabkan kerugian bagi manusia. Persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Secara geologis, wilayah Indonesia terletak pada zona lempeng tektonik aktif dan deretan gunung aktif yang menyebabkan Indonesia rawan akan bencana gempa, letusan gunung api, tanah longsor, dan tsunami. Selain itu, kondisi klimatologi serta hidrometeorologi Indonesia sendiri juga telah memengaruhi keseimbangan siklus hidrologi yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Untuk itu, kita butuh informasi mengenai persebaran wilayah rawan bencana alam yang ada di Indonesia seperti melalui peta-peta berikut ini. Yang pertama, peta potensi bencana di Indonesia, kemudian peta indeks risiko bencana gempa bumi di Indonesia, kemudian peta indeks rawan bencana letusan gunung api di Indonesia, termasuk peta Mayor Volcanoes of Indonesia. Kemudian peta indeks rawan bencana tanah longsor dan tsunami di Indonesia, peta bahaya banjir dan kekeringan di Indonesia, serta peta sebaran cuaca ekstrim dan bahaya kebakaran hutan di Indonesia. Komponen bencana. Yang pertama, ancaman atau bahaya,
yang kedua kerentanan, yang ketiga kapasitas. Ancaman adalah kondisi atau situasi yang memiliki potensi menyebabkan gangguan, kerusakan, kerugian, dan atau korban jiwa manusia. Kerentanan adalah suatu kondisi yang menyebabkan menurunnya kemampuan seseorang atau masyarakat untuk menyiapkan diri bertahan hidup atau merespon potensi bahaya. Kapasitas yaitu kekuatan dan sumber daya yang ada pada tiap individu dan lingkungan yang mampu mencegah, melakukan mitigasi, siap menghadapi dan pulih kembali dari dampak bencana dengan cepat. Ketiga hal tersebut merupakan penyebab terjadinya resiko bencana, di mana semakin tinggi kapasitas manusia dalam menanggulangi bencana, maka akan semakin rendah resiko bencana yang ditimbulkannya. Siklus dan langkah-langkah penanggulangan bencana. Yang pertama, prabencana situasi tidak terjadi bencana. Yang kedua, prabencana situasi terjadi bencana. Yang ketiga, tanggap darurat. Yang keempat, pemulihan. Hal-hal yang harus dilakukan pada saat prabencana situasi tidak terjadi bencana yaitu perencanaan penanggulangan bencana hingga pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. Kemudian, hal-hal yang harus dilakukan pada saat prabencana situasi terjadi bencana. Yang pertama, kesiapsiagaan. Yang kedua, peringatan dini yaitu mengambil tindakan yang tepat dan cepat. Kemudian yang ketiga, mitigasi bencana yaitu mengurangi resiko dengan pembangunan dan peningkatan kesadaran bencana. Yang ketiga, tanggap darurat. Pada tahap tanggap darurat, hal yang paling pokok yang harus dilakukan yaitu penyelamatan korban bencana. Kemudian yang keempat, pemulihan dilakukan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi yaitu perbaikan sarana prasarana dan kejiwaan korban. Yang kedua, rekonstruksi yaitu pembangunan yang lebih baik sarana dan prasarana umum yang rusak dengan tujuan agar kehidupan kembali normal. Lembaga kebencanaan. Adapun lembaga penanggulangan bencana alam yang bertugas dan berfungsi dalam upaya mengurangi timbulnya korban bencana alam di Indonesia meliputi yang pertama, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu badan yang bertugas dan berfungsi dalam upaya penanggulangan bencana. Yang kedua, Basarnas, Badan SAR Nasional atau Badan Search and Rescue Nasional, yaitu badan yang bertugas dan berfungsi dalam upaya pencarian dan pertolongan korban bencana. Yang ketiga, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yaitu badan yang bertugas dan berfungsi dalam bidang meteorologi cuaca, klimatologi iklim, kualitas udara, dan geofisika. Yang keempat, PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, merupakan salah satu unit Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertugas dan berfungsi dalam bidang vulkanologi dan mitigasi bencana alam geologi. Penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Yang pertama, penanggulangan bencana alam melalui edukasi. Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan formal maupun informal. Berdasarkan hal tersebut, dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang penerapan sekolah atau madrasah aman dari bencana, telah direncanakan adanya implementasi kesiapsiagaan bencana di sekolah atau di madrasah, seperti sekolah aman dan sekolah siaga bencana. Yang kedua, penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Kearifan lokal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Berikut contoh kearifan lokal dalam penanggulangan bencana, seperti terasering sistem subak di Bali, Nyabu Gunung di Jawa, Semong dari Aceh, dan rumah adat Omohada yang dibangun agar tahan terhadap gempa di Nias. Yang ketiga, penanggulangan bencana alam melalui pemanfaatan teknologi modern. Pemanfaatan teknologi modern dilakukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana dan menyelamatkan nyawa serta membantu mencegah kerusakan lingkungan. Contohnya seismograf, yaitu alat pendeteksi gempa dan gunung meletus.
Dan ada juga Indonesian Tsunami Early Warning System, yaitu alat pendeteksi tsunami di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran dan tanggung jawab yang bertujuan untuk kemajuan pribadi maupun kelompok. Jenis-jenis partisipasi: yang pertama, partisipasi ide atau buah pikiran; yang kedua, partisipasi tenaga; yang ketiga, partisipasi harta benda; yang keempat, keterampilan dan kemahiran; yang kelima, partisipasi sosial. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana yaitu: yang pertama, aktif dalam kegiatan identifikasi masalah bencana; yang kedua, memberikan usulan atau pendapat untuk mengurangi resiko bencana; yang ketiga, peduli akan upaya untuk mengurangi bencana; yang keempat, menunjukkan upaya bahwa permasalahan bencana merupakan tanggung jawab bersama; yang kelima, ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana; yang keenam, menjaga berbagai upaya mitigasi bencana; yang ketujuh, aktif dalam mengevaluasi berbagai kegiatan mitigasi bencana. Demikian materi tentang jenis dan penanggulangan bencana dari Ibu. Mengenai gambar A dan B tentang air yang menggenang, nanti kita simpulkan bersama saat diskusi di grup WhatsApp. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga lingkungan sekitar kita, dan patuhi protokol kesehatan. Jangan bosan belajar, karena itu proses kita menuju kesuksesan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hey 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 Indonesia, siapkan diri kita. Saatnya menerapkan budaya sadar bencana. Mulai dari diri, keluarga dan komunitas, agar lebih siap menghadapi bencana dan tak ada lagi korban jiwa. Kenali bahayanya